Apaan tuh? Jadi, koloid itu merupakan tunggu. Sebelum kita bahas koloid, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Oke, kids. Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi ke ketiga bahan ini yang sudah berisi air di wadah yang terpisah, lalu kita aduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air. Karena terjadinya pengendapan, suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 hingga 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak terjadi pengendapan di larutan itu, sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi, disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid merupakan campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1 hingga 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran-peran koloid dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tuh peran-perannya? Yuk kita bahas. Ternyata emang banyak ya peran koloid di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, di industri kosmetik, koloid biasanya digunakan untuk membuat sampo, deodoran, foundation, pembersih wajah, serta pelembab badan. Terus di industri tekstil, koloid sol biasanya dimanfaatkan untuk mewarnai pakaian. Di industri makanan, koloid bermanfaat untuk membuat kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Satu lagi nih, di dunia kesehatan, koloid bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau proses cuci darah. Bagaimana teman? Banyak bukan? Tidak hanya itu, ada juga nih beberapa peran koloid yang sangat berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja tuh? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah proses pemutihan gula pasir pada industri gula dengan tanah diatomi dan arang tulang. Dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomi atau karbon. Partikel-partikel koloid kemudian akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Yang kedua yaitu penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif, yang apabila terdapat luka kecil, maka luka tersebut akan dengan mudah diobati. Dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+, ion-ion ini akan menetralkan muatan-muatan partikel koloid protein dan membantu penggumpalan darah.
Ketiga, sebagai bahan pencuci. Prinsip koloid juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Dalam pencucian dengan sabun atau deterjen berfungsi sebagai emulgator. Sabun atau deterjen akan mengemulsikan minyak dalam air, sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak dapat dihilangkan dengan cara pembilasan dengan air. Dan yang terakhir, sebagai penyembuhan sakit perut yang disebabkan oleh bakteri. Apabila kita sering sakit perut yang disebabkan oleh bakteri, maka dianjurkan minum obat Oralit atau Norit. Obat ini dapat menyembuhkan sakit perut karena dalam usus dapat membentuk sistem koloid yang mampu mengabsorpsi bakteri sehingga bakteri tersebut mati.